Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Wildan Fauzan, mahasiswa angkatan 2017 dari Prodi Ilmu Hukum kelas C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit berbagi tutorial mengenai pembuatan surat kuasa khusus dalam penyelesaian sengketa perdata. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah praktik penanganan perkara perdata yang diampu oleh Bapak Wawan Muhwan SHMH dan Bapak Ahmad Jamaluddin SHMH. Sebelum menyampaikan tutorial pembuatan surat kuasa khusus, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi, bisnis, ataupun masalah hukum. Kemudian saya akan memberi gambaran umum. Pemberian kuasa secara tersirat dapat kita temui dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Pemberian kuasa ini dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta hukum, dengan surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Lihat juga pada pasal 1793 KUHP Perdata. Pemberian kuasa ini dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus maupun surat kuasa umum. Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Lihat pada pasal 1975 KUHP Perdata. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Surat kuasa umum berdasarkan pada pasal 1796 KUHP Perdata dinyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan, sehingga surat kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja, sedangkan untuk memindah tangankan benda-benda atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, tidak diperkenankan pemberian kuasa dengan surat kuasa umum, melainkan harus dengan surat kuasa khusus. Pada video kali ini saya akan menjabarkan bagaimana membuat surat kuasa khusus dari pihak penggugat. Nah, pada layar yang kalian lihat sekarang merupakan contoh dari surat kuasa khusus. Sebelum menjadi surat kuasa seperti ini, ada beberapa struktur yang harus diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya saya akan jabarkan setiap struktur berdasarkan poin-poin sebagai berikut. Poin pertama saya beri warna hijau, yaitu merupakan judul. Hal ini untuk membedakan surat kuasa khusus dengan surat-surat yang lainnya. Lalu di bawah judul merupakan nomor surat kuasa yang mempunyai fungsi administrasi dokumen. Jadi apabila tidak dicantumkan tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya pada warna biru yaitu subjek hukum. Para pihak yang membuat surat kuasa di bagian ini menyebutkan identitas para pihak dari mulai nama sampai dengan alamat. Kemudian pada warna kuning terdapat status hukum yang terletak di bawah identitas para pihak untuk memperjelas keterangan status hukumnya. Jadi pihak yang bernama Naila Aurora merupakan pemberi kuasa. Lalu pada warna ungu merupakan identitas penerima kuasa. Dan warna hijau merupakan alamat kantor penerima kuasa yang biasanya merupakan advokat, pengacara, atau penasehat hukum si pemberi kuasa. Setelah itu pada warna biru terdapat status hukumnya pula, sekali lagi untuk memperjelas keterangan status hukum pihak tersebut. Jadi untuk pihak yang bernama Wildan Fauzan merupakan penerima kuasa. Kemudian baris paling bawah yang berwarna kuning terdapat kata khusus yang menandakan benar adanya surat ini merupakan surat kuasa khusus. Next, pada warna ungu, paragraf ini menegaskan tujuan pemberian kuasa dan menjelaskan pula bahwa surat kuasa ini datang dari pihak penggugat. Pada poin ini disebutkan pula kasus apa yang menjadi gugatan serta alamat lengkap pengadilan negeri yang merupakan tempat proses gugatan tersebut.
Lalu pada warna hijau dijelaskan hak-hak yang diberikan kepada penerima kuasa terhadap berjalannya proses gugatan tersebut selama persidangan. Pada warna biru terdapat paragraf yang menjelaskan bahwa surat kuasa dapat dialihkan kepada orang lain sesuai dengan dasar hukumnya. Warna kuning di bawahnya merupakan tempat dan tanggal surat kuasa ini dibuat. Lalu pada warna ungu ialah merupakan pihak-pihak seperti penerima kuasa dan pemberi kuasa, yang mana harus menyepakati dengan memberi tanda tangan untuk menandakan bahwa para pihak sudah menemui kata sepakat dengan adanya surat kuasa ini. Pada kolom pemberi kuasa seyogianya ditempelkan juga materai 6000. Dan yang terakhir pada warna hijau merupakan nama asli para pihak yang telah memberikan tanda tangannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.